Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Restu ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin menekankan juga nih ya, karena ini sifatnya hanya sharing, jadi berdasarkan pengalaman aja, bukan berdasarkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang lebih efektif, mana yang tidak, tapi benar-benar dari apa yang saya alami saja ya. Jadi nanti juga mungkin bisa tolong diingatkan ya Pak Restu terkait dengan poin-poin yang kemarin sempat disampaikan yang sekiranya masuk ke dalam bagian dari pembahasan pasca produksi musik ini ya. Iya, betul. Tapi setahu saya seingat saya masalah pasti terutama di internet. Oke, untuk yang masalah publikasi di internet ini terkait dengan diri saya yang terkoneksi itu dengan dua identitas musik. Yang pertama dengan Jafunisun, yang kedua dengan Hampir Band. Ini mungkin jadi bisa ada sedikit perbedaan yang mudah-mudahan akan memperkaya atau memberikan variasi lah terhadap jalur publikasinya. Karena kalau yang Jafunisun itu, band Sunda itu adalah sebuah indie lah, sifatnya lebih indie. Sementara yang Hampir Band itu sifatnya major label. Nah, kalau untuk yang Jafunisun sendiri yang indie itu mungkin jalur publikasinya melalui internet ya dilakukannya kan lebih namanya indie ya lebih independen, lebih mandiri, lebih ke sendiri bagaimana cara kita gitu. Salah satunya yang paling sederhana tentu saja membuat video klip. Karena media internet yang kita tahu emang memfasilitasi kita dalam mempublikasi karya audiovisual. Tapi yang cukup menarik terkait dengan perkembangan zaman, menariknya Jafunisun itu mengalami yang namanya memproduksi secara fisik. Nah, inilah yang mungkin jadi variasinya nih. Produksi albumnya itu memang benar-benar di secara memang sudah fokus kebanyakan di digital ya. Nah, kalau terkait dengan fisik, terkait Jafunisun yang indie ini, yang kami alami ya jadinya adalah penjualan secara langsung setelah kami melakukan promosi video musiknya di YouTube atau mengupload teaser-teasernya di sosial media, itu kami menjualnya secara fisik gitu. Jadi seringkali menginformasikan di video-video kami bahwa album Kahiji Jafunisun itu dijual secara fisik. Ini kayaknya auto promo juga nih ya, Pak Restu. Ya, Nah, Pak Agung jadi memberi contoh ya ini. Ya. Sebelumnya mohon maaf memotong Pak Agung ya. Nah, Pak Agung Ya, ini jadi silakan. Nah, ya jadi untuk sekadar perkenalan Pak Agung ini punya 2 band ya, di mana satu ada di jalur indie dan satu di jalur major ya, Pak Agung seperti itu? Ya. Ya. Jalur Sunda dan jalur nasional. Jalur Sunda dan jalur nasional. Dan di sini Pak Agung juga sebagai songwriter-nya ya yang banyak menulis lagu. Ya, kebanyakan ya. Ya, kebanyakan seperti itu. Ada 2 band ya yang Pak Agung jalani saat ini, ada Jafunisun dan Hampir Band ya. Nah, beliau saat ini melanjutkan kembali penjelasan mengenai Jafunisun. Silakan Pak Agung. Siap. Nah, dari sisi indie dan publikasi produksi musik yang album fisik kami lakukan seiring berjalan tuh mengalami perkembangan zaman berhentinya era album fisik menjadi digital. Yang mengalami itu justru Jafunisun.
Karena Javinus memang lahir ketika era masih fisik, terus sampai sekarang masih ada, mengalami juga masanya digital, sehingga publikasi internet dalam hal ini streaming digitalnya itu berlangsung memang belakangan gitu, setelah album fisik. Kalau album fisik kan yang tadi yang dengan cara yang tradisional, nah setelah itu baru kami mengalami masalah streaming, publikasi di platform streaming digital ya. Dalam hal ini kami menggunakan bekerja sama dengan musik agregator, atau kalau di zaman dulu itu ya setahu saya itu musik distributor musik. Kalau dulu kan fisik didistribusikan ke toko-toko kaset gitu kan, walaupun ya Javinus tidak mengalami itu karena indie gitu kan. Kalau musik agregator itu sekarang mungkin bentuk digitalnya dari distributor, yaitu musik agregator. Jadi mereka yang menjadi mitra kita dalam mitra artisnya dalam mempublikasi karyanya di platform digital. Seperti itu ya. Nah, sementara untuk Hampir Band bisa dikatakan side project atau project lainnya dari saya bersama teman-teman. Nah, itu jalurnya bukan indie dan tidak mengalami publikasi secara fisik, karena memang kami bekerja sama dengan label ya, itu mengontrak kaminya untuk membuat album yang sudah di eranya platform musik digital. Nah, karena MSI ini sebuah label, jadi mungkin ada sharing juga terkait dengan peluang musisi ketika ingin mengajukan lagunya ke label ya. Walaupun ini bukan tips atau bukan cara, hanya pengalaman aja. Jadi Hampir Band itu pada awalnya adalah indie, karena memproduksi musiknya dengan modal sendiri, memproduksi video klipnya pun sendiri. Namun alhamdulillahnya perjalanan menuju labelnya itu ya gara-gara kita membuat video klip itu sendiri. Nah, ini mungkin kalau zaman dulu, ini mungkin sharing pengalaman yang lebih jadul lagi ya, di era masih sebagai penikmat. Itu kalau dulu kan kita biasa ngirim demo tuh, band-band tuh kalau mau diterima label ya. Kirim demo berupa CD atau berupa flash disk gitu, yang lebih baru lagi. Kalau sekarang yang dialami Hampir Band itu cukup menggunakan link video klip yang sudah dibuat gitu secara indie. Itulah yang Hampir Band alami ketika kita punya link perorangan yang bisa menghubungkan kita dengan label, maka orang itu hanya tinggal menunjukkan link, mereka pun tinggal nobar gitu. Nah, kebetulan ketika itu Hampir Band itu sudah punya dua lagu yang sudah ada video klipnya atau secara indie. Jadi orang itu cuma tinggal mengirimkan link itu dan mereka pun nobar bersama ya ininya lah apa, general manager dan pembuat keputusannya di label tersebut gitu. Nah, akhirnya label pun tertarik untuk merekrut kita secara profesional gitu, secara label. Begitu, dan proses produksinya pun akhirnya yang video klip itu diulang, artinya yang tadinya kami membuat ini jadi yang dipublikasi untuk label itu sudah bukan video klip yang kami buat ini, tapi dibuat ulang, walaupun beberapa materi visualnya yang lama masih terpakai untuk video klip yang dipublish di channelnya label, dalam hal ini MSI Record ya. Mungkin Pak Restu bisa diingatkan lagi ya, sebelum masalah ke hak cipta itu apa yang poin nomor 2? Oke, kita coba Pak Agung, kan teman-teman sudah punya karya nih, nanti akan berkarya dengan Iya. seleranya masing-masing mungkin ya. Nah, nanti
kan teman-teman juga mungkin akan publikasi seenggaknya di YouTube nih ya, teman-teman akan publikasi. Nah, barangkali ada Iya. pengalaman nggak Kang Agung tentang tentang memahami karakteristik calon audiens kita nantinya gitu. Oh, Seperti itu. calo memahami audiens kita ya. Mm. Sebenarnya mungkin alurnya yang lebih familiar buat saya ya adalah kita sudah punya karya, kita menyesuaikan saluran publikasi karya kita ini ke komunitas yang tepat sih, lebih begitu kalau saya. Jadi misalkan saya biasa membuat membuat karya musik tradisional Sunda misalkan. Berarti kan penyesuaian targetnya kita detailkan sesuai dengan karakternya gitu. Misalkan terkait dengan komunitas-komunitas yang benar-benar perkumpulan offline atau misalkan komunitas di sosmed. Itu yang kita sasar berarti yang sesuai gitu, yang terkait dengan musik-musik tradisional Sunda. Atau kalau jazz ya, berarti komunitas di internet, komunitas di offline-nya pun yang memang sudah teridentifikasi sebagai penikmat jazz, misalkan begitu. Lebih ke itu sih, kita ya sih sepertinya menyesuaikan sebagai musisinya, yang menyesuaikan musik yang sudah dibuat itu dengan komunitas. Begitu sih kalau saya. Ya, baik, terima kasih ya. Saya mungkin boleh membuka diskusi Pak Agung dengan Silakan Pak ya. Restu, bebas. Ya, jadi sedikit mungkin pemaparan dari Pak Agung barusan ya, bahwa sekarang kalau misalkan kita punya karya nih teman-teman ya, nah kita pengen masuk ke label misalkan ya, pengen dilirik oleh sebuah label. Nah itu caranya mungkin sudah nggak seperti dulu ya, kirim demo berupa CD, berupa flash disk yang seperti itu. Namun sekarang kita tuh bisa berkarya secara bebas terlebih dahulu, mungkin ya seperti yang dialami Pak Agung ya dari Hampir Band. Setelah terbit karya kita, nanti itu akan ada yang melirik gitu ya. Jadi ketika kita masuk ke YouTube gitu ya, karya kita tuh. Nah, siapa tahu satu hari itu akan ada yang meliriknya. Tidak secara instan ya, mungkin ya teman-teman juga tahu mungkin ya. Satu hari upload, besoknya berharap untuk dilirik, mungkin tidak seperti itu ya. Karena saya pun mengalami sekitar 7 tahun ya itu ya. Saya mengunggah karya, baru ada yang melirik itu, begitu ya. Mungkin kalau Pak Agung berapa lama Pak Agung? Itu setelah 2 tahunan lah membuat Nah, video. begitu ya. Cukup berproses itu jadi teman-teman ya. Ya, Oke. ya. Jadi Jadi mungkin selain memang secara mungkin kalau dengan istilah itu bisa secara organik, artinya ya alamiah aja gitu kan. Apakah nanti viewer di YouTube-nya misalkan itu mendongkrak hingga sampai dilirik, atau memang secara mekanik, artinya selain organik yang memang alamiah, kita pun berusaha mencari link supaya ada orang label yang melihat video kita gitu. Tapi ini memang kalau memang kita fokus ke menganggap diterima label sebagai suatu pencapaian ya, karena boleh jadi ketika ternyata secara organik, secara alamiah karya kita di YouTube itu meledak, mungkin akan membawa kita ke dalam level yang kalau sudah begini sudah tidak butuh label. Bisa jadi kemungkinan itu terjadi. Jadi artinya ya untung-untung aja diterima label, untung tidak pun kalau memang secara alamiah mendongkrak publikasinya, banyak viewernya gitu kan, booming. Ya berarti mungkin pertimbangan berikutnya apakah kita perlu label atau tidak gitu. iya. Sangat bagus sekali ya. Ya baik, mungkin dari teman-teman juga mungkin banyak yang pengen tahu nih ya, pengen tahu mengenai pasca produksinya. Nah, bagaimana teman-teman ketika sudah punya karya ya.
Atau Pak Lukman, barangkali ada yang mau didiskusikan Pak Lukman? Dari Pak Lukman? Aduh, punten Bapak, sinyal saya kurang baik, Pak. Oh, iya, iya, iya. Oke, saya mengundang dari teman-teman dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh tekan raise hand. Ya, oke, mungkin sambil menunggu ya, Pak Agung, sambil menunggu ada pertanyaan dari teman-teman, boleh kita tampilkan karyanya dulu? Karya teman-teman? Nggak, karya Pak Agung nih. Oh, Ya, boleh. ya yang mana Pak Agung yang direkomendasikan untuk dilihat teman-teman nih? Yang apa ya? Oh, mungkin yang terakhir aja, yang dari Ya, Hampir Band itu, yang ingin kita sama. oke. Itu mungkin karena itu yang paling terbaru lah. Walaupun nggak Nah, baru-baru amat. iya, ini ya. Oke, kita saksikan bersama-sama teman-teman ya. Nah, ini ada satu karya dari Hampir Band yang nanti teman-teman yang sudah dipublikasi oleh MSI Record ya, ini teman-teman ya. Di mana MSI Record juga ini menaungi banyak musisi ternama ya. Termasuk Seperti kemarin yang lagi ramai gara-gara itu. iya iya, gara-gara ada di dalamnya kalau tidak salah ada ini Setia Band ya, di dalamnya ada Setia Band, kemudian ada maaf, ada terus dari mana ya? Ya, Ada Pak. ups, nah, iya, perbesar dulu ya. Bentar. Ya, saya undur dulu mungkin ya supaya lebih lancar. Ya, mohon izin sebentar saya tutup share screen-nya. Satu hal mungkin yang sempat kemarin Pak Restu ingatkan untuk dibahas terkait dengan hak cipta itu ya Pak ya. Ya, ya. Ya, saya pikir kalau untuk hak cipta itu bukan suatu hal yang terlalu kita perhatikan prosesnya, karena hak cipta itu sesuatu yang akan terjadi ketika kita bekerja sama dengan label atau publikasi secara individu pun, itu adalah sesuatu yang sifatnya auto. Jadi secara legalnya itu kita tidak perlu terlalu mengusahakan bagaimana sih supaya lagu ini benar-benar terdaftar atas nama kita di lembaga yang sesuai wewenangnya gitu. Jadi dengan kita publikasi secara, walaupun itu secara indie, apalagi secara label, karena nanti di dalam kontrak label itu ada pernyataan bahwa itu adalah lagu itu dibuat oleh siapa, dan mereka sebagai pihak yang akan yang memegang hak ciptanya adalah musisinya, sedangkan yang memegang hak pengelolaan karyanya adalah mereka, itu secara otomatis sudah merupakan proses legalisasi dari lagu kita gitu. Oh iya iya. Jadi teman-teman kalau punya karya ya, mungkin dari beberapa teman-teman ada yang ini ya, ada yang wah Pak gimana kalau misalkan karya saya dicuri melodinya gitu ya, dicuri ininya. Jangan khawatir teman-teman ya, sesuai dengan penjelasan Pak Agung barusan, ketika kita sudah dinaungi gitu, nah itu akan auto terlindungi ya. Ya.
Oh gitu. Dan kita sudah upload saja itu udah sebuah Sebuah bukti ya. kita cepat-cepat upload aja itu sebuah perlindungan awal yang cukup. Nah, betul betul. Eh, saya masih mengunduh Pak Agung ya ini. Ngomong-ngomong Pak Agung ini Oh, waktu dengan ini Sule ya ini karyanya sempat dilirik. Itu oh, berapa Pak Agung? pernah pernah ketemu terus Nah, pernah ngasih heeh, albumnya waktu waktu Pak Kang Sule-nya lagi di Trans, saya lagi di situ juga gitu. heeh, Lagi main ya. Ya itu cuma salah satu usaha heeh. kita mempublikasi dengan cara mendompleng orang yang sudah terkenal, itu hal yang wajar lah Iya, sebagai apa ya, biasa bahasa kerennya mungkin ini semacam di-endorse gitu. Walaupun kita dulunya itu cuma ngasih albumnya ke Kang Sule. mhm mhm. Ya baik, oke nampaknya kita oke kita saksikan dulu ya. Nah, salah satu karya dari Hampir Band. Nah, ini kebetulan downloadnya sudah selesai. Nanti teman-teman boleh menyiapkan pertanyaan ya. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau disampaikan ya untuk mengisi perkuliahan hari ini. Setelah karya ini ya, karya saya putar.
Baik, cukup menghibur ya, Pak Agung. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau kasih tanggapan dulu sebelum kembali ke Pak Agung. Ya, halo teman-teman semua. Keren Pak, luar biasa ini Pak Agung, Pak Ya, Restu. Ini meskipun lagunya mellow ini ya, tapi ada diberi unsur-unsur komedi ini ya tadi ya. Ini ada unsur-unsur komedinya dari liriknya, dari video klipnya pun unik ini ya. Appreciate lah untuk Pak Agung dan teman-teman. Oke. Oke, Pak Agung, barusan kita udah mendengarkan karyanya ya, yang berjudul Ingin Kita Sama. Mungkin boleh sedikit diceritakan, Pak Agung, ketika proses penciptaannya itu tuh seperti apa dan sampai akhirnya terpublikasi ini. Teman-teman juga pengen tahu mungkin ya untuk penulisan lagu seperti apa ya yang sudah memang terpublikasi. Silakan Pak Agung. Halo, cek. Ya, Pak Agung terlempar. Pak. Maaf, Pak Restu. Oh, Iya, mohon maaf tadi sempat terputus. mhm. Sudah jelas kembali ya? Iya sudah. Oke. Ya barusan begini Pak Agung, kan mungkin teman-teman juga banyak yang Ya. saat ini sedang memproduksi karya mungkin ya dari melanjutkan dari perkuliahan kemarin. Nah, dari segi songwriting mungkin di karya ini boleh dipaparkan nggak seperti apa? Mengingat barusan juga kita membahas mengenai target audiens ya. Nah, siapa yang ditujunya mungkin dari lagu ini. Nah, boleh sedikit dipaparkan Pak Agung? Apa ya, untuk pembuatan lagu saya pikir salah satu yang seringkali saya alami, maksudnya saya menyaksikan orang-orang yang ingin membuat lagu juga gitu ya, kurang berani aja sih, lebih kepada itu. Dan ini bukan tentang bagaimana tips membuat lagu yang booming, lagu yang laku gitu. Karena saya pun dari secara industri memang belum mengalami hal itu, tapi setidaknya dari segi kuantitas karya itu sudah cukup lah. Nah, jadi kalau saya memperhatikan teman-teman yang juga ingin membuat lagu, biasanya karena mereka kurang berani, kurang pede aja gitu. Padahal mah setelah kita menulis lagu terus benar-benar menjadi sebuah karya yang dipublikasi gitu kan, itu nanti juga bukan berarti kita tidak bisa belajar lagi untuk lebih bagus di karya berikutnya, kan kita nanti bisa lebih berkembang gitu. Maksudnya kadang-kadang cuma masalah startnya aja gitu. Jadi nalor pertama kalinya aja itu. Jadi bagaimanapun harusnya ya dalam terkait penulisan lagu misalkan tulis aja apa yang terkait dengan keresahan misalkan atau fenomena yang menarik gitu. Dari segi ide, inspirasi mah seperti itu aja, sederhana aja. Kalau nggak dari keresahan, kalau nggak dari fenomena yang sedang menarik. Gitu. Keresahan itu mungkin termasuk pengalaman ya, pengalaman putus cinta mungkin, gitu. Pengalaman kuliah ngulang itu juga mungkin bisa menjadi bahan. Kalau terkait dengan teknisnya, ya teman-teman itu sudah nggak usah diragukan lagi lah sebagai mahasiswa terkait dengan pilihan kata, diksi, gitu kan, kalimat, membuat kalimat, sehingga intinya kan lagu itu adalah sesuatu yang bercerita, cerpen. Begitu yang untuk saya sharing terkait dengan pembuatan lagu mah. Iya, oke baik terima kasih Pak Agung. Ya dari Ya, teman-teman nih nampaknya saya mengundang beberapa teman-teman barangkali ada yang
ingin didiskusikan, boleh tekan raise hand. Ya, ada dari Rinaldi, silakan. Baik, terima kasih. Sebelum izin bertanya, Pak, saya izin berterima kasih dulu karena buat saya Jafunisun gitu ya. Saya sempat ngedengar lagu Pak Agung ini yang dari Jafunisun yang angkot soreang, karena itu tujuan saya dulu dari sekolah ke rumah tuh, karena rumah saya di daerah Kopo gitu ya Pak. Jadi lagu itu tuh selalu mengingatkan saya sama masa-masa kecil saya gitu. Terima kasih. Nah, terus yang ingin saya tanyakan adalah itu gimana cara kan Jafunisun itu dari jalur indie gitu. Nah, gimana caranya kayak ngebagi waktu gitu dari si jalur indie tersebut, sama mungkin kalau orang indie kan ada juga yang punya pekerjaan lain gitu. Nah, biasanya kalau dari Pak Agung sendiri, cara ngebagi waktunya gimana gitu antara kita bisa tetap jadi musisi tapi juga kita bisa bagi waktu sama pekerjaan kita gitu. Kira-kira biasanya tipsnya kayak gimana gitu. Itu aja sih Pak. Makasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga atas apresiasinya ya terkait tadi Soreang dan Kopo. Ya senang lah bisa membuat ternyata bisa mengiringi masa-masa hidup seseorang ya. Dan terkait dengan pembagian waktu, sebenarnya dalam dunia anak-anak indie itu ada istilah yang cukup populer juga, namanya itu band Sabtu Minggu gitu. Nah, ini biasanya memang sebuah konsep yang yang dipegang gitu oleh band-band indie ataupun non indie sih sebenarnya, terkait dengan kesibukan mereka di luar musik. Makanya biasanya mereka kadang disebut dengan band Sabtu Minggu gitu. Artinya mereka memang biasanya mencurahkan misalkan live-nya, penampilannya gitu ya, performnya itu hanya di Sabtu Minggu. Di luar hari-hari itu mereka tidak menerima panggilan untuk perform gitu. Tapi biasanya itu kan secara intinya adalah penghususan hari-hari tertentu ya untuk waktunya di band gitu kan, karena ada kesibukan lain. Nah, ini kan tinggal kesepakatan aja sih. Kalau memang namanya ngeband kan banyak orang, banyak perbedaan waktu gitu kan. Jadi intinya sih kesepakatan penghususan waktu. Kalau disimpulkan bagaimana tipsnya itu penghususan waktu. Disepakati mana hari apa yang apakah seperti yang umumnya itu Sabtu Minggu gitu kan. Tapi untuk proses-proses terkait proses-proses kreatif lainnya gitu kan, kayak semacam rekaman gitu kan, membuat guide misalkan untuk memulai sebuah rekaman itu biasanya butuh guide. Itu biasanya cuman kita butuh waktu tertentu di hari yang mungkin sibuk juga, sebut saja weekday gitu, misalkan sehari-hari ngantor. Nah, weekday-nya setidaknya yang berbeda dengan jam kerjanya lah, misalkan kerjanya pagi sampai sore, berarti mungkin malamnya itu bisa digunakan 1 jam 2 jam untuk membuat sebuah rekaman. Itu sih kalau yang dialami Jafunisun itu seperti itu. Jadi kalau perform biasanya memang cuma Sabtu Minggu doang yang diambil, sedangkan untuk proses kreatif lainnya itu bisa beberapa di Ya, terlempar kembali. Mungkin Pak Agung kita tunggu sebentar ya. Kalau ini Pak Lukman, bagaimana Pak Lukman berbagi waktu dengan bandnya? Wah, kalau bagi saya itu hanya hobi, Bapak. Bermusik itu sama seperti Pak Restu, bukan untuk sesuatu yang kita ingin ada sesuatu hal yang kita kejar mungkin ya Pak, hanya sekedar refreshing mungkin. Ketika kita berkarya, mungkin itu bukan ada tujuan finansial atau tujuan apa, tapi hanya untuk karya saja ya Pak Restu ya. Kepuasan diri pribadi gitu. Ya, mumpung ini teman-teman nih masih banyak waktunya nih, ya. Betul Pak, betul. Terputus tadi ya. Ya, sudah bergabung kembali Pak Agung. Oke, ya. Tadi kalau nggak salah kalau yang Jafunisun alami itu ya pokoknya kalau Sabtu untuk perform kita ngambilnya waktu itu Sabtu Minggu, untuk proses kreatif lainnya kita ngambilnya di hari biasa karena itu tidak memakan waktu banyak gitu.
intinya pembagian waktu dan disepakati sih oleh semua pihak yang terlibat. Ya, betul ya. Kadang Sabtu Minggu. Kalau di kami ini Sabtu Minggu ada kelas karyawan ya, saya dan Pak Lukman. Oh, Betul, betul. Jadi mungkin hari Rabu, hari mungkin Kamis biar dapatnya. mirip Heeh. dengan puasa bisa Senin Kamis harus tutup. Nah, bisa. Asal dilakukan secara konsisten ya mungkin Pak Agung ya, seperti itu. Iya, oke. Terima kasih Rinaldi Terima pertanyaannya. kasih Terima Renaldi. kasih Pak Agung juga atas insight-nya. Yang lain ada lagi? Mungkin teman-teman ada yang mau berkarir serius nih di bidang musik. Nah, ini ada pencerahan nih dari Pak Agung yang akan menuntun. Silakan yang lain selain Rinaldi. Ada lagi? Boleh raise hand atau boleh berbicara langsung. Sepertinya Pak Restu malu-malu ini untuk bertanya ya. Saya yakin teman-teman ini banyak pertanyaan ini Pak Restu ya. Ya, betul. Oke. Boleh lewat kolom chat juga barangkali kalau mau. Kita manfaatkan waktu diskusinya ini yang tinggal 10 menit lagi ya. Mudah-mudahan bisa mengcover semua ini ya. Mengcover semua kebutuhan ini pengetahuan di sini. Namun juga Pak Restu izin mengingatkan kepada Akang Teteh semua untuk mengisi daftar hadir ya yang sudah di-share di kolom chat. Jadi bisa sambil mengisi daftar hadir juga. Hatur nuhun. Ya, sambil mengisi daftar hadir silakan teman-teman semua. Bapak mau izin bertanya. Oh ya, boleh. Silakan dari siapa barusan? Cica bukan? Cica. Ya. Ya, silakan Cica. Sebelumnya terima kasih Bapak udah ngasih kesempatan. Cica mau bertanya kan, kalau misalnya kita mau ngemasarin karya kita atau masukin ke label-label kayak gitu, ada syarat atau ketentuannya nggak Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Cica. Oke, Pak Agung masih ada Pak Agung? Oke, masih ada Arstu. Mengenai prasyarat. Nah, barusan ada pertanyaan dari Cica mengenai prasyarat label ya. Atau mungkin requirement-nya ya. Ini spek kita sendiri seperti apa yang diharapkan begitu. Oh. Kalau terkait teknisnya saya pikir sudah menjadi standar yang umum ya. Setidaknya karya kita itu memang secara teknik musik atau secara teknik audio itu memang sesuatu yang sudah layak diperdengarkan. Kalau terkait proses mungkin sudah di mixing sehingga apa yang kita propose, apa yang kita ajukan gitu kan, yang kita demokan ke label itu memang sudah sesuatu yang secara teknis sudah layak dengar gitu. Artinya terkait proses juga berarti serius lah dalam membuat karya musiknya gitu kan. Karena terkait dengan juga peluang yang non labelnya, ketika kita sudah membuat sebuah karya yang memang secara teknis sudah layak dikupingkeun gitu ya, layak publikasi, ketika tidak bermitra dengan label pun dengan jalur indie kita mengupload di YouTube misalkan, itu pun sudah akan meningkatkan peluang karya kita untuk lebih disukai banyak orang gitu. Jadi kalau secara teknis
memang harus sudah selesai itu sudah harus bagus dulu. Syarat berikutnya mungkin tips berikutnya itu kita harus rajin mencari orang sih yang bisa menjadi jembatan antara kita dengan label gitu. Kalau sekarang malah mungkin rekomendasi saya memang harus berusaha membuat karya yang viral, walaupun bukan sembarang viral tentu saja, maksudnya yang memang terkait kualitas pun sudah layak lah. Biar apa? Biar kalau emang terkait label ya, supaya lebih mudah dilirik, karena di era sekarang emang industrinya seperti itu sih, di era sosmed ya. Mau itu label, mau itu penerbit buku, itu mereka kadang mencarinya itu dari cara mereka mendetek sebuah peluang pemasaran yang bagus itu justru dari sosial media gitu, dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok, sampai akhirnya mereka akan tanda kutip memungut si konten kreator tersebut untuk didandani lebih profesional, lebih industrialis lagi, begitu sih. Jadi syarat teknisnya harus ada, juga syarat link yang bisa menghubungkannya pun harus ada. Begitu, Cak. Ya, oke. Cica bisa ditangkap dengan jelas? Ya, Bapak, terima kasih. Iya, baik. Mungkin ya satu pertanyaan terakhir mungkin ya untuk menutup diskusi kita kali ini. Silakan, barangkali ada lagi. Karena pukul 10 teman-teman. Oh iya, ini dari Decitra kalau sekarang. Silakan, Decitra. Baik, Bapak. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Ya, silakan. Dari saya pasar musik gitu. Kalau misalkan kita... Ya, mohon maaf barusan belum bisa didengarkan dengan baik karena koneksi mungkin ya. Boleh diulang dan sambil boleh ditulis di kolom chat barangkali supaya membantu. Baik, mungkin ditulis saja di kolom chat ya, Pak. Oh iya, silakan. Ya selain Decitra barangkali yang lain juga ada yang mau bertanya ya. Tidak secara langsung boleh di kolom chat ya, teman-teman. Kita sampai pukul 10 ya. Pukul 10 nanti teman-teman harus sudah bergabung lagi dengan mata kuliah lain. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Agung ya atas kesediaannya. Ya mohon maaf merepotkan terus Pak Agung nih ya untuk mengisi Santai. mengisi mata kuliah saya ya. Nah. Oke, kita menunggu ini. Oh, dari Neng Erni dulu barangkali ada yang mau disampaikan sambil menunggu yang Decitra barusan. Baik, Bapak izin bertanya, apakah diizinkan? Iya, silakan. Baik, Bapak, terkait dengan berkarya dan hak cipta, misalnya kita ingin membuat karya yaitu cover lagu. Nah, untuk instrumennya kita mengambil yang tersedia dari YouTube. Nah, apakah perbuatan kita itu termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta atau tidak? Mungkin sekian Bapak, terima kasih. Iya, terima kasih Neng Erni. Gimana Pak Restu? Iya, barusan ya mungkin seperti ini Pak Agung, barusan ada pertanyaan dari Neng Erni mengenai cover lagu ya. Nah, untuk bagaimana pandangan Pak Agung sendiri tentang cover lagu seorang konten kreator yang musiknya itu mengambil dari YouTube. Nah, mungkin seperti itu ya Neng Erni ya.
Iya, Bapak, betul. Bisa didengar dengan jelas Pak Agung? Punten? Ya, bisa. Ya. Oke. Kalau terkait menggunakan lagu yang sudah memiliki hak cipta, lalu kita membuat cover, itu bukan pelanggaran hak cipta. Hanya saja kita tentu saja kita tidak bisa menganggap itu sebagai ciptaan kita jadinya. Gitu. Jadi kita menggunakan ciptaan orang lain namanya kalau cover itu. Nah, terkait dengan perhitungan kreatifnya, yang kalau dalam YouTube itu biasanya terkait dengan AdSense-nya, itu biasanya sudah diatur oleh algoritma YouTube. Jadinya akan masuknya itu kepada pemilik hak ciptanya gitu. Secara keuntungan materialnya ya. Sedangkan kita yang menggunakan ciptaannya sebagai karya cover itu hanya mendapatkan dampak kreatifnya gitu. Misalkan dampak viewernya, dampak subscribernya gitu kan. Dan itu semua tidak membuat kita menjadi orang yang melanggar hak cipta, karena memang jika lagu yang kita bawakan itu tidak kita akui sebagai ciptaannya. Karena jangankan cover ya, Javunusin itu salah satu yang membuat Bami itu bukan hanya cover, tapi memparodikan lagu gitu kan. Hanya saja Javunusin memang tidak mengakui itu sebagai ciptaannya dan juga tidak memasukkan itu ke dalam albumnya gitu kan. Karena itu hanya sebagai lagu yang bisa dikatakan ekspresinya, walaupun memang dari situlah Javunusin cukup dikenal jadinya. Jadi intinya kita tidak melanggar hak cipta, hanya saja kita harus memastikan bahwa kita tidak mengakui itu ciptaan kita dan kita tetap memberikan hak dari karya berhak cipta itu ke orang yang memilikinya atau ke pihak memilikinya, ke artis sesungguhnya lah atau label yang menaungi artis tersebut. Demikian. Ya, terima kasih Pak Agung. Tengernya bagaimana? Bisa ditangkap intisari penjelasannya? Ya, Neng Erni. Bisa Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Hal tersebut sangat menambah pengetahuan bagi saya sendiri dan mungkin umumnya untuk rekan-rekan sekalian juga. Ya, terima kasih juga Neng Erni. Iya, mungkin kalau ada pertanyaan lagi mungkin ya bisa mengunjungi sosmednya Pak Agung mungkin ya. Pak Agung mungkin untuk penutup di mana nih kita bisa dengar karya-karyanya? Boleh dikasih tahu teman-temannya? Kalau terkait dengan Hampir Band bisa mampir ke channel MSI Record. Kalau Javunisun bisa ke Javunisun channel Javunisun Band Sunda. Oke. Baik, sanes kirang sono Pak Agung ya. Teman-teman, waktu juga mungkin yang terbatas di antara kita ya. Izinkan saya menutup perkuliahan kali ini. Pak Lukman, terima kasih juga sudah mendampingi. Terima kasih Pak Restu, Pak Agung, terima kasih. Sama-sama, ya, mudah-mudahan apa yang Pak Agung paparkan dan yang kita diskusikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa menjadi insight ya dalam berkarya lalu dalam mengelola konten musik ya. Perkuliahan umum kali ini saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih untuk kehadirannya. Namun sebelum itu teman-teman saya mohon waktunya sebentar untuk mengambil tangkapan layar ya. Jadi saya minta teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya boleh kita ambil gambar dulu sebentar ya. Nah, saya akan ambil gambarnya dalam hitungan kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, sebentar. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya, karena ada 2 halaman ini di Zoom-nya. Oke, yang satu tinggal satu lagi. Maaf agak sedikit lama ini karena banyak tab yang dibuka ya, jadi komputernya ini terbatas untuk pengambilan gambarnya.
Maaf. Ya, untuk satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih semuanya. Semoga semua sehat selalu. Pak Agung, terima kasih. Ya, Pak Lukman. Terima kasih juga. Saya izin akhiri perkuliahannya. Kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Saya izin live ya.